Halo semuanya, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih proses belajar kita kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam peserta IPA. Simak videonya sampai habis. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat kalian yang sudah sukses dan lolos seleksi IPA. Dan mungkin sekarang sudah berada di tempat pelatihan. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena dulu waktu udah masuk ke dalam pelatihan, itu aku cari-cari infonya tentang bagaimana sih kalau misalnya kita udah lolos nih, belajarnya bagaimana, belajarnya berapa lama, dan sistem belajarnya seperti apa. Nah, itu karena pengalaman itu dulu aku nggak dapat info yang bener-bener detail kayak gimana, makanya sekarang aku mau berbagi informasi tentang bagaimana sih belajarnya kita kalau misalnya kita sudah nyampe di Jepang. Sebelum nyampe ke Jepang itu kita pasti pelatihan dulu di Indonesia selama 6 bulan. Jadi di tempat pelatihan itu kita belajar selama 6 bulan full belajar bahasa Jepang. Dan setelah 3 bulan belajar itu kita ada lagi yang namanya tes kesehatan. Kalau misalnya kalian lulus tes kesehatannya itu, nah itu lanjut lagi 3 bulan. Kalau misalnya udah lulus tes kesehatan ya, kita lanjut 3 bulan. Nah setelah full 6 bulan itu kita ada namanya ujian lagi. Anggaplah ujian akhir ya di tempat pelatihan di Indonesia. Kalau misalnya nilainya mencukupi, berarti kita jadi berangkat ke Jepang. Atau misalnya kalian nggak ada ngelanggar-ngelanggar peraturan selama pelatihan di sana, di tempat pelatihan di Indonesia, berarti kalian bisa berangkat ke Jepang. Karena dulu angkatan aku tuh ada yang nggak berangkat sekitar 2 atau 3 orang ya, yang maksudnya nggak jadi berangkat bukan gara-gara nilainya nggak cukup, tapi gara-gara melanggar peraturan. Jadi pastikan jangan sampai melanggar peraturan, apalagi kalau udah deket-deket berangkat. Dan pastikan untuk rajin belajar. Terus, nah kalau misalnya udah selesai nih 6 bulan di Indonesia, berangkat ke Jepang. Nah di Jepangnya ini kita belajar lagi selama 6 bulan. Nah tempat pelatihannya itu ada 3. Ada yang di Tokyo, ada yang di Osaka, ada yang di Aichi. Jadi nanti tergantung kita dapat pelatihannya di mana. Tapi dimanapun itu pasti enak kok tempat pelatihannya. Jadi kita dapat kamar masing-masing, terus kamar kita juga dibersihin tiap hari sama tugasnya. Jadi tugasnya benar-benar kita cuma belajar, makan, dan ya santai pada saat hari libur. Di tempat pelatihan itu selama 6 bulan, apakah itu kalian di Osaka, di Aichi, ataupun di Tokyo, itu kita belajar selama 6 bulan bahasa Jepang umum dan juga bahasa Jepang tentang keperawatan pastinya. Nah setelah 6 bulan kita dikirim kita dikirim ke rumah sakit kita masing-masing, ke panti kita masing-masing, pokoknya tempat kerja kita masing-masing. Di tempat kerja kita itu kita belajar sambil bekerja. Jam belajarnya itu berapa lama tergantung tempat kerja kita, tergantung kebijakan yang mereka kasih buat kita. Ada yang jam belajarnya tiap hari, ada yang harinya sudah ditentuin, ada juga yang maksudnya cuma seminggu sekali belajarnya, ada juga yang ada gurunya, ada juga yang enggak. Jadi jangan jangan ngebayangin yang enak-enak dulu bahwa oh nanti aku misalnya udah ke rumah sakit aku itu pasti dapat guru, pasti dapat buku-buku atau apapun itu, karena itu kembali lagi beda. Jadi tergantung tempat kerja kita. Tempat kerja aku dulu itu jam belajarnya misalnya pagi kerja selama kurang lebih 3,5 jam kerja, istirahat 1 jam, selebihnya belajar, full belajar di kelas gitu, ada gurunya. Full bekerjanya itu hanya hari Jumat, jadi hari Jumat kami nggak belajar full bekerja, tapi hari lain itu kerjanya hanya setengah hari, setengah harinya lagi adalah belajar. Dan selalu libur Sabtu Minggu. Nah, itu jadwal kerjanya juga beda-beda setiap tempat kerja. Di tempat kerja yang lain ada yang udah dapat dinas malam malah,
Jadi kerja dinas malam, terus jam belajarnya juga nggak yang setengah hari seperti yang kami dapat di rumah sakit kami gitu. Ada yang cuman belajarnya seminggu sekali. Nah, terus di tempat kami itu dulu ada gurunya juga. Jadi ada guru khusus yang ngajar bahasa Jepang, ada yang khusus ngajarin tentang keperawatannya Jepang juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin nanti dapatnya nggak dapat benar-benar jam belajar yang panjang atau yang banyak, terus nggak dapat guru juga, itu nggak usah berkecil hati karena yang nentuin kita bisa lulus ujian itu bukan karena jam belajar yang dikasih rumah sakit yang panjang, ataupun ada gurunya apa enggak, karena itu tergantung kita. Kita mau belajar bener apa enggak. Walaupun kita diajarin tiap hari, dikasih jam belajar tiap hari, kalau misalnya kita bener-bener nggak make itu jam belajar dengan bener, ya sama aja bodeng gitu. Terus itu jam belajar di tempat kerja masing-masing. Nah, ada juga jam belajar yang dimana kita belajar bersama. Jadi kita kan udah di rumah sakit masing-masing. Ada waktunya kita belajar bersama di Osaka ataupun Tokyo. Kalau yang perawat, tempatnya itu hanya dua, Osaka dan Tokyo. Jadi dari rumah sakit kita masing-masing, kita menuju ke Osaka ataupun Tokyo. Ongkos keretanya itu semua ditanggung. Ongkos kereta yang ditanggung, ongkos nginap di hotelnya juga ditanggung, karena hotelnya itu sekalian sudah jadi tempat belajarnya juga. Jadi kalau misalnya yang perawat, yang Kanggoshi itu setiap 3 bulan sekali belajar bersama. Jadi kita belajar sama orang Filipina, kita belajar sama orang Vietnam, itu digabung. Terus kita nginepnya juga di hotel yang sama, tempat pelatihan yang sama. Jadi kembali lagi, apakah dapatnya Tokyo ataupun dapatnya di Osaka. Pelatihannya itu semalam ya, kita nginap semalam, jadi pelatihannya itu 2 hari. Karena hari pertama nyampe udah langsung pelatihan, terus nginap semalam, lanjut lagi besoknya seharian, terus balik ke rumah sakit masing-masing. Jadi itu kalau misalnya kita ke tempat pelatihan yang belajar bersama. Itu setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah mendekati waktu ujian, karena ujiannya itu setiap bulan 2, kita biasanya belajarnya setiap bulan. Biasanya kayak misalnya 3 bulan sebelum ujian ataupun 4 bulan sebelum ujian, nah itu kita tiap bulan ke tempat pelatihan untuk belajar bersama. Dan yang paling seru itu kalau misalnya kita belajar bersama di Osaka ataupun Tokyo, karena kita kayak reunian gitu, ketemu dengan teman-teman setiap 3 bulan di tempat pelatihan. Seterusnya kita dapat ataupun dikasih yang namanya ujian tryout. Tryout itu ada 3 kali. Jadi tryout atau yang disebut dalam bahasa Jepang itu mogi shiken, itu kita dikasih kesempatan untuk lakuinnya sebanyak 3 kali. Jadi kita latihan kira-kira soal-soal ujian nasionalnya keperawatan Jepang itu seperti apa. Nah, itu kita dikasih sebanyak 3 kali di dalam setahun. Nah, karena perawat itu setiap tahun ikut ujian nasionalnya perawat Jepang. Jadi setiap bulan 2 itu kita ikut Kokashiken, ikut ujian nasional keperawatannya Jepang. Kalau di Indonesia sama kayak ujian kompetensi gitu, untuk mendapatkan license supaya kita bisa bekerja sebagai pekerja full jadi perawat. Karena kalau kita belum lulus ujian itu, kita nggak bisa ngelakuin tindakan keperawatan. Karena kita belum punya sertifikatnya perawat Jepang. Nanti di video khusus aku mau bahas tentang gimana ujian perawatan yang Jepang, dan ada berapa macam ujian nasional keperawatan Jepang, dan ada berapa macam perawat di Jepang. Maksudnya jenis perawatnya itu ada berapa macam. Karena di video ini aku cuma bahas tentang proses belajar kita sebagai anggota EPA. Mudah-mudahan aku bisa terus berbagi pengalaman tentang EPA kepada kalian. Dan bukan berarti aku bikin video ini karena memang aku udah sukses jadi perawat di Jepang, enggak. Belum. Bahkan aku belum lulus Kokashikennya, tapi lulus Jungkangnya.
Jungkang Goshinya. Jadi makanya tadi perawat Jepang itu ada 2, nanti aku bahas ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan salam sukses buat semuanya. Dadah!